Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok pembahasan, Pancasila sebagai pedoman perilaku warga negara. Makna Pancasila sebagai pedoman perilaku. Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara dalam bersikap dan bertindak. Pedoman berarti arah atau panduan yang memberi petunjuk bagaimana seharusnya perilaku dilakukan agar selaras dengan nilai-nilai bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, setiap warga negara diharapkan berperilaku yang berlandaskan nilai moral, mematuhi norma agama, etika, dan hukum. Yang kedua, konsisten mencerminkan kelima sila dalam tindakan sehari-hari. Yang ketiga, konstruktif, memberi dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Perwujudan Pancasila sebagai pedoman perilaku. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengaku keberadaan Tuhan, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati kebiasaan beragama orang lain, tidak memaksa keyakinan, menolak segala bentuk penodaan agama dan interaksi, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat setiap orang tanpa diskriminasi suku, agama, ras, gender, menjaga sopan santun, keberadaban, dan solidaritas sosial, menolak perbuatan kejam, kekerasan, perundungan, atau eksploitasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga ketuhanan NKRI, menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan melestarikan budaya nasional, mencegah konflik horizontal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, menghargai perbedaan pendapat dan menghindari pemaksaan kehendak, berpartisipasi aktif dalam pemilu. Dalam kegiatan demokrasi secara jujur dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil terhadap sesama dalam pergaulan sehari-hari, membantu sesama yang membutuhkan, misalnya melalui kegiatan sosial, mendukung kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Perilaku warga negara yang selaras dengan nilai Pancasila dapat dilihat dalam berbagai dimensi kehidupan. Pada dimensi spiritual, perilaku positif ditunjukkan melalui sikap toleransi dan ketaatan keragaman, sedangkan perilaku yang harus dihindari adalah intoleransi dan fanatisme sempit. Pada dimensi sosial, nilai Pancasila tercermin dalam sikap gotong royong dan saling menghormati, sementara perilaku negatif berupa ujaran kebencian dan pemecahan. Dalam dimensi politik, penerapan Pancasila terlihat dari partisipasi dalam musyawarah dan
yang jujur, sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan politik uang yang tidak bertanggung jawab pada dimensi hukum. Warga negara diharapkan taat terhadap peraturan, sementara pelanggaran hukum dan korupsi harus dihindari dalam dimensi ekonomi. Penerapan Pancasila tercermin melalui dukungan terhadap ekonomi kerakyatan, sedangkan praktik monopoli dan penimbunan barang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai pedoman perilaku. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi moral, membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Yang kedua, fungsi sosial, menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu fungsi yuridis, menentukan warga negara untuk taat hukum dan norma yang berlaku. Yang keempat, fungsi politik, yaitu mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi. Jadi, Pancasila sebagai pedoman perilaku warga negara berarti bahwa setiap tindakan individu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Implementasi ini tidak hanya berbentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga perilaku sehari-hari yang memperkuat persatuan bangsa, menegakkan keadilan, dan menjaga martabat kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai living guidance atau panduan hidup, setiap warga negara berkontribusi mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Makna implementasi Pancasila. Implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Sehingga Pancasila tidak hanya menjadi doktrin teoritis tetapi menjadi pedoman praktis. Implementasi dilakukan melalui kebijakan negara, peraturan hukum, dan perilaku warga negara di setiap bidang kehidupan. Yang pertama yaitu implementasi di bidang politik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan musyawarah bukan sekedar suara mayoritas. Adapun contoh implementasi yaitu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau bisa disebut luber-jurdil. Fungsi DPR, MPR, DPR yang merepresentasikan suara rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik atau public hearing, konsultasi publik. Penegakan etika politik, menolak politik uang, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Implementasi di bidang hukum yaitu nilai dominan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial. Ciri hukum Pancasila yaitu berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, melindungi semua golongan tanpa diskriminasi. Adapun contoh implementasi yaitu peradilan bebas dan tidak memihak atau independent judiciary. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang agar sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan
seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu atau law enforcement. Bagian ketiga, implementasi di bidang ekonomi yang nilainya dominan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila, perekonomiannya disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan pada pasal 33 Undang-Undang 1945. Pada contoh implementasinya, pengembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, kebijakan pro-rakyat seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Mendorong pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah, menghindari monopoli dan eksploitasi sumber daya yang merugikan rakyat. Pada bagian keempat, implementasi di bidang sosial yang nilainya dominan. Sila kedua, kemanusiaan, dan sila ketiga, persatuan. Fokus pada implementasinya, menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan menghargai keberagaman. Contoh implementasinya, program gotong royong, bakti sosial, dan penanggulangan bencana bersama. Upaya pengatasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakan toleransi antar suku, agama, dan golongan, pemecahan konflik sosial melalui dialog dan mediasi. 5. Implementasi di bidang budaya yang nilainya dominan. Sila ketiga persatuan dan sila kesatu ketuhanan. Fokus implementasi menjaga identitas nasional dan menunjukkan kebudayaan. Contoh implementasinya, pelestarian budaya lokal, bahasa daerah, dan seni tradisional. Mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional, memfilter budaya asing agar sesuai dengan nilai luhur bangsa. Menumbuhkan kreativitas seni yang mencerminkan nilai gotong royong, religiusitas, dan persatuan. Manfaat implementasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, menjaga stabilitas politik dan hukum, yaitu negara berjalan tertib, adil, dan demokratis. Yang kedua, mendorong pemerataan ekonomi, yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, yaitu mencegah konflik horizontal dan disintegrasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup, yaitu melalui pembangunan sosial dan budaya yang berkarakter. Dan yang kelima, menghadapi tantangan globalisasi, yaitu tetap menjaga identitas nasional di tengah arus budaya asing. Jadi, implementasi Pancasila di 5 bidang. Kehidupan mencerminkan bahwa Pancasila adalah panduan menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Yang pertama di bidang politik, yaitu demokratis, partisipatif, dan etis. Yang kedua di bidang hukum, yaitu perlindungan HAM dan keadilan substantif. Dan yang ketiga di bidang ekonomi, yaitu pemerataan kesejahteraan berbasis kekeluargaan. Yang keempat di bidang sosial, yaitu gotong royong dan toleransi. Dan yang kelima di bidang budaya, yaitu pelestarian identitas. Dengan implementasi konsisten, Pancasila menjadi living ideologi yang menjaga arah perjalanan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Masuk ke bagian tantangan penerapan Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Latar belakang era reformasi pasca 1998 ditandai dengan keterbukaan politik, demokratisasi, kebangsaan pers, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Di saat yang sama, dunia memasuki fase globalisasi dengan keterhubungan informasi, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat. Kedua hal ini membawa peluang positif bagi penguatan demokrasi dan modernisasi, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, kita masuk ke tantangan internal dalam negeri. 1. Lunturnya semangat gotong royong. Budaya individualistis dan kompetisi berlebihan mulai menggeser nilai kebersamaan. Masyarakat cenderung mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Yang kedua, politik identitas dan polarisasi sosial. Munculnya konflik
berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan SARA yang memecah belah persatuan. Media sosial kadang digunakan untuk menyebar ujaran kebencian dan hoaks yang memperuncing perpecahan. Yang ketiga, korupsi dan krisis moral. Masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menghambat terwujudnya keadilan sosial. Penyalahgunaan jabatan merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, kaya dan miskin masih tinggi. Pembangunan belum merata sehingga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Lalu kita masuk ke tantangan eksternal, globalisasi. Yang pertama, arus budaya asing. Masuknya budaya hedonisme, konsumerisme, dan gaya hidup instan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, ancaman hilangnya identitas budaya lokal. Yang kedua, penetrasi ideologi global. Masuknya ideologi radikal, liberalisme ekstrim atau fundamentalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Penyebaran paham intoleransi dan terorisme melalui jaringan global. 3. Disrupsi teknologi dan informasi. Informasi yang tidak terfilter dapat memengaruhi opini publik secara cepat. Perang siber, penyalahgunaan data, dan polarisasi digital menjadi ancaman kohesi sosial. Yang keempat, persaingan ekonomi global. Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas, investasi, dan teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketimpangan dan ketergantungan ekonomi. Baik, kita masuk ke upaya mengatasi tantangan. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila, yaitu menanamkan kembali nilai Pancasila melalui kurikulum, kampanye karakter, dan keteladanan pemimpin. Yang kedua, penerapan good governance, mewujudkan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Yang ketiga, revitalisasi gotong royong, menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian sosial melalui gerakan masyarakat. Yang keempat, literasi digital dan media, yaitu mendidik masyarakat agar cerdas bermedia, mampu memilah informasi, dan menangkal hoaks. Yang kelima, penguatan ekonomi kerakyatan, yaitu mendorong pemerataan pembangunan, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Makna strategis menghadapi tantangan ini penting agar Pancasila telah menjadi ideologi hidup, living ideologi, dan pemersatu bangsa. Jika tidak direspon, akan terjadi degradasi nilai yang dapat mengancam integrasi nasional. Kesimpulannya, penerapan Pancasila di era reformasi dan globalisasi menghadapi tantangan serius, baik dari dalam negeri, polarisasi, KKN, ketimpangan sosial, maupun luar negeri, seperti budaya asing, ideologi global, dan disrupsi teknologi. Solusinya adalah memperkuat pendidikan Pancasila, meningkatkan kualitas pemerintahan, membangun literasi digital, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan cara ini, Pancasila tetap relevan sebagai kompas moral dan panduan bangsa menghadapi perubahan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Lucy Lestari. Saya Nurul Ajijah. Saya Tiara Sintia Nugrahana. Dan saya Rizka Sapitri. Itu tadi presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu nggak pakai arme? Nilai yang domain yaitu di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.